Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Widya Karika Nareswari, Prodi PGSD dengan NIM 25040100565 akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas untuk memenuhi tugas statistika yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Baik, sebelumnya, apa sih uji normalitas dan uji homogenitas itu? Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Pada SPSS, uji normalitas dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Jika jumlah sampel atau responden lebih kecil dari 30, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Sedangkan apabila jumlah sampel atau responden lebih besar dari 30, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, jika nilai SIG atau signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam tersebut homogen atau tidak. Uji normalitas biasanya digunakan sebagai syarat dalam analisis independen sampel t-tes dan ANOVA. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Baik, langkah selanjutnya di sini kita akan masuk pada Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki dua data dari kelas A dan kelas B sebanyak 20 responden atau sebanyak 20 data. Nah, sebelumnya sudah saya salin ke Excel agar mempermudah kita untuk memasukkannya pada SPSS. Baik, selanjutnya kita akan menyalin data-data ini menuju ke SPSS. Ctrl+C, lalu masuk pada bagian SPSS. Kita tunggu dulu. Baik, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada data view dan variable view. Kita menuju ke variable view. Untuk nama kita ketikkan kelas A, lalu kelas B. Nah, seperti ini. Di sini untuk desimalnya kita ganti terlebih dahulu menjadi 0. Untuk measure-nya juga kita ganti menjadi scale. Nah, lanjut ke data view, seperti ini tampilan data view. Lalu kita masukkan data-data tadi, Ctrl V. Nah, seperti ini. Data-data kita sudah masuk semua pada SPSS. Selanjutnya, untuk melakukan uji normalitas, kita akan menuju ke menu analis. Untuk uji normalitas, kita pilih yang deskriptif statis, lalu explore. Nah, di sini kelas A kita pindah ke dependent list. Untuk kelas B juga sama. Lalu kita menuju ke plot, centang yang normality plot with test, continue, dan klik OK. Nah, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita geser ke bawah. Nah, ini dia teman-teman, hasil dari kita melakukan tes uji normalitas tadi. Dari kelas A kita memperoleh nilai signifikansi 862 dan dari kelas B kita memperoleh nilai 907. Jadi hasilnya adalah normal karena kedua nilai signifikansi tersebut ini lebih besar dari 0,05. Nah, kesimpulannya berdasarkan tabel test of normalitas, nilai SIG pada kolom Shapiro-Wilk dari kelas A dan kelas B lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Baik, untuk uji normalitas kali ini hasil kita adalah normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas.
Nah, ini dia data-data kita yang tadi. Kita kembali ke SPSS. Ini dia data-data kita yang tadi dari kelas A dan kelas B sebanyak 20 responden atau sebanyak 20 data. Untuk melakukan uji homogenitas, kita menuju ke menu analis. Nah, yang membedakan juga di sini antara uji normalitas dan uji homogenitas. Yang tadi uji normalitas kita klik pada bagian deskriptif statis. Nah, untuk uji homogenitas kita pilih ke complements, lalu pencet one way ANOVA. Untuk kelas A kita salin ke dependent list. Nah, untuk yang kelas B kita salin ke faktor. Lalu klik option, centang yang homogeneity of variance test. Kemudian continue, lalu klik OK. Nah, ini dia uji homogenitas kita. Baik teman-teman, ini adalah hasil dari uji homogenitas yang telah kita lakukan tadi. Di sini muncul dua tabel, dan yang akan kita gunakan adalah tabel yang ANOVA. Baik, bisa kita lihat di sini signifikansinya adalah 0,09. Nah, 0,09 lebih besar dari 0,05, maka hasil yang kita peroleh kali ini adalah homogen. Lalu, kesimpulannya, berdasarkan output SPSS pada test of homogeneity of variance, diperoleh nilai SIG 0,09 yang lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Baik, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kesalahan dalam tindakan atau perkataan yang salah. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaure